Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada tutorial tentang penggunaan hukum Newton. Oke, sekarang kita membahas masih pada terkait dengan penggunaan hukum Newton, dan sekarang sudah ada soal di layar kita, ya, yaitu sebuah balok bermasa M sama 21 kg tergantung dari 3 kabel seperti ditunjukkan pada gambar. Dari gambar ini yang balok bermasa 21 kg, jika sinus theta yang ini adalah 4/5, cos theta-nya 3/5, sin psi-nya adalah 5/13 dan cos psi-nya 12/13, ya, maka hitunglah tegangan pada ketiga kabel tersebut, yaitu kabel 1, kabel 2, dan kabel 3. Baik, yang pertama kita harus menggambarkan diagram bebas dari keadaan balok M, ya, itu yang pertama. Maka kalau kita gambarkan diagramnya, maka kita akan peroleh bahwa diagramnya itu akan seperti ini, ya. Jadi ini apa yang balok bermasa M, makanya ada tegangan tali T1, dan yang ini ada gaya berat M kali G. Nah, di sini kita mengambil G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ya, meter per sekon kuadrat. Nah, maka kita bisa peroleh bahwa dari diagram bebas ini, maka T1 arahnya dia positif ke atas, ya, berarti positif T1, ya. Lalu kemudian sementara yang gaya berat itu arahnya ke bawah, maka ini sama dengan 0. Jadi syarat untuk menjadi kesetimbangan, gitu ya. Maka kemudian dari sini kita bisa menuliskan bahwa T1 itu sama dengan M kali G. Nah, ini kita akan peroleh 21 kg, ya, saya kalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini sama dengan 210 Newton. Nah, itu yang pertama untuk tegangan tali T1. Nah, sekarang bagaimana dengan tegangan tali T2 dan T3? Maka pertama kita harus membuat ilustrasi atau diagram bebasnya juga, ya, seperti pada bagian yang pertama ini. Maka kita bisa menggambarkan bahwa kira-kira diagram bebasnya seperti ini. Ini adalah T2, gitu ya. Sudutnya adalah T, kemudian yang ini T3. Nah, kalau kita misalkan membuat garis lurus di sini, maka ada sudut yang berseberangan. Jadi sudut yang di sini dengan sudut yang di sini itu harus sama besar. Maka saya tuliskan di sini T MC juga sama dengan yang ini, yaitu theta. Nah, T1 kita sudah ditentukan, dan yang titik ini adalah simpulnya, knotnya. Ini simpul dari ketiga tegangan tali T1, T2, T3. Simpulnya ada di sini. Knotnya istilahnya, gitu ya. Nah, untuk keadaan kesetimbangannya kita bisa menggunakan hukum kedua Newton, gitu ya. Hukum kedua Newton, ya, untuk kemudian kita bawa dalam bentuk menggunakan hukum kedua Newton ke dalam komponen-komponennya, yaitu komponen X dan arah komponen Y. Seperti pada gambar ini, ada yang untuk X dan arah untuk yang sumbu Y. Kita transformasi, ya. Pertama ada, ya, untuk yang bagian fx-nya, gitu ya. Untuk yang bagian fx berarti jumlah gaya pada fx-nya itu sama dengan, pertama adalah T3 saya bawa ke dalam ke sumbu X, berarti T3 kosinus theta. T3 kosinus theta. Itu yang pertama.
karena dia arahnya ke X positif maka dia positif. Lalu kemudian yang kedua itu adalah T2 tapi arahnya dia ke X negatif maka berarti dia minus. Maka T2 ya, kemudian kosinus theta, harus kosinus V. Karena sudutnya adalah V. Maka ini harus sama dengan 0, itu kesetimbangannya. Kemudian yang kedua untuk yang sumbu Y ya, berarti F jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y yang pertama juga sama, ada T3 ada juga T2, dan yang ketiga adalah T1 karena dia juga pada arah sumbu Y. Oke. Nah kita ambil dulu yang positifnya. Jadi karena T3 nya berarti positif ke atas, T2 juga karena arahnya ke atas berarti positif, maka T3 sinus theta ya, T3 sinus theta plus T2 sinus V ya, minus karena T1 arahnya ke bawah pada Y negatif maka dia minus, maka minus T1 sama dengan 0. Nah dari persamaan ini ya, untuk komponen X ya, komponen X, maka kita akan peroleh bahwa T3-nya itu adalah dari sini kita bisa akan dapatkan T3, saya ambil yang ini, sebenarnya ini kita akan peroleh T3 sama dengan T2 kosinus V ya. Atau saya bisa tuliskan T3 sama dengan kosinus V saya bagi dengan kosinus theta saya kalikan dengan T2. Berarti ini sama dengan, kita tahu bahwa cos V itu adalah 12/13 dan cos theta 3/5 dikalikan dengan T2 sama dengan, kita akan peroleh ini berbalik ke atas berarti 20, kalau kita selesaikan menjadi 20/13 T2. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita substitusi hasil T3 ini ke dalam persamaan komponen Fy ya, dengan mengambil bahwa T1 itu sama dengan 210 Newton. Maka akan kita peroleh dari sini, kita substitusi T3 berarti ini saya masukkan ke sini ya. Kemudian sin theta itu juga kita sudah ketahui bahwa sin theta itu adalah 4/5 dan sin V kita juga sudah ketahui yaitu 5/13 dan T1 itu adalah tidak lain 210 Newton sama dengan 0. Baik, dari sini kemudian kita bisa melakukan perhitungan dan akan kita peroleh yaitu 16/13 plus 5/13 kali T2 sama dengan 210, atau ini sama dengan T2 diperoleh kalau kita melakukan perhitungan maka akan kita peroleh, kalau ini kan berarti 21/13 T2 kemudian 13 kali 210 dibagi dengan 21 itu sama dengan
130 Newton kalau kita selesaikan. Oke. Nah, konsekuensinya adalah kita sudah peroleh T2-nya 130 Newton. Berarti T2 yang ini 130 Newton. Sehingga kemudian kita bisa menentukan T3 dengan sederhana, yaitu menggunakan persamaan T3 sama dengan 20 per 13 T2 ya. Dan T3 itu sama dengan 20 per 13 kali T2 dengan T2 sama dengan 130, maka ini sama dengan kita peroleh 200 Newton. Oke. Jadi kita mendapatkan bahwa T1 sama dengan 210 Newton, kemudian T2 sama dengan 130 Newton, dan T3 kita peroleh 200 Newton. Oke. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.